warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, tahukah bahwa Papua sudah setengah abad lebih dieksploitasi sumber daya alamnya oleh perusahaan yang bernama Freeport, sehingga hal ini menimbulkan ketidakadilan lingkungan. Oleh karena itu, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, mahasiswa hubungan internasional, saya Neng Susi, saya Widya Lestari, dan saya Nova Aksanova, dengan bangga mempersembahkan penelitian yang berjudul Pengaruh Gen Z terhadap prospek capaian SDGs 16 dalam mewujudkan keadilan lingkungan terhadap masyarakat adat Papua sebagai akibat ekspansi Freeport. Keadilan lingkungan pasti berbicara mengenai kesetaraan dalam distribusi lingkungan kepada seluruh masyarakat, semua kelas dan golongan tanpa terkecuali. Oleh karena itu, dukungan dalam keadilan lingkungan berkontribusi dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Salah satu poin yang relevan dengan kami yakni SDGs ke-16 karena berfokus pada hukum dan hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Tujuan ke-16 membahas perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Faktanya, Indonesia masih menemukan kendala dalam mewujudkan SDGs, terutama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Apalagi Indonesia masih ketergantungan pada negara-negara maju dan korporasi. Oleh karena itu, sistem ekonomi global dalam praktiknya masih menyisakan ketimpangan yang cukup besar. Salah satunya adanya ekspansi multinasional corporation atau perusahaan multinasional secara sporadis dan eksploitatif melakukan pengerukan sumber daya alam secara masif. Salah satunya juga terjadi di wilayah-wilayah pedalaman termasuk di Indonesia, yakni di pedalaman Papua. ribuan karyawan melanjutkan long march ke kantor Bupati Mimika di Kuala Kencana. Peserta aksi meminta Bupati menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah pusat. Oke, dimohon tenang, aksi kita adalah aksi damai. Sekali lagi, aksi kita adalah aksi damai, tenang. Oke, tenang. Operasi tambang Freeport di Papua Barat telah memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat adat. Pemerintah Indonesia sebetulnya sudah mengatur dalam perundang-undangan, terutama Perdasus Provinsi Papua sebagai daerah yang memiliki otonomi daerah. Meskipun dalam prakteknya masih belum optimal, bahkan cenderung dipertanyakan oleh para aktivis, terutama gerakan-gerakan kepemudaan dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Gen Z mampu menyuarakan isu-isu keadilan, memberikan edukasi, serta memberikan dukungan aksi konkret untuk melindungi lingkungan dan hak masyarakat adat, terutama dalam menghadapi dampak negatif dari ekspansi perusahaan. Oleh karena itu, didapatkan rumusan masalah bagaimana pengaruh Gen Z dalam mewujudkan keadilan lingkungan terhadap masyarakat Papua berdasarkan SDGs 16. Riset kami menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami kondisi pada suatu konteks dengan memfokuskan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam terkait gambaran kondisi yang terjadi.
Pendekatan yang digunakan itu pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif, yakni pendekatan yang mengkaji suatu kasus tertentu atau lebih melalui pengumpulan data yang mendalam dan detail dengan melibatkan berbagai sumber informasi. Sehingga metode ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan data secara mendalam tentang peran Gen Z dalam mewujudkan keadilan lingkungan di masyarakat Papua akibat dari ekspansi NMC dan ketidakadilan sistem ekonomi global. Pengumpulan data riset yaitu diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal, buku serta kajian-kajian teori yang terdahulu yang memiliki relevansi topik dengan kami. Sehingga teknik analisis data yang kami gunakan yaitu interactive model yang memiliki tahapan 4 tahapan. Di antaranya yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data melalui bentuk teks naratif, serta terakhir riset kami menggunakan metode kualitatif. Dalam menganalisis riset ini, kami menggunakan teori political ecology. Menurut Carlson tahun 2015, teori ini mengeksplorasi interaksi alam dengan masyarakat yang berfokus pada sumber daya alam, asimetrik kekuasaan, kesenjangan sosial, dan keterlibatan emansipatoris, di mana kami menggunakan objek permudah sebagai aktor emansipatorisnya yang mendukung hak-hak masyarakat. Teori ini juga memahami masalah lingkungan politik dan kebijakan yang berfokus pada konflik kekuasaan serta distribusi lingkungan yang tidak merata. Berdasarkan teori tersebut, dibangun kajian mengenai bagaimana ekspansi perusahaan multinasional yaitu Freeport, McMoran Copper and Gold Inc. yang menghadirkan ketidakadilan lingkungan di masyarakat adat Papua, serta nantinya menganalisis pengaruh Gen Z terhadap mewujudkan keadilan lingkungan di masyarakat adat Papua berdasarkan SDGs ke-16. Pemuda atau generasi Z cenderung aktif sebagai penggerak dalam menyuarakan keadilan dan isu-isu lingkungan. Pemuda juga dianggap sebagai pemain yang mampu mengubah keadaan dalam mengatasi krisis iklim yang sangat sekarang lagi urgent. Dan kaum muda juga menunjukkan kemampuan dalam memberikan dampak terhadap masalah lingkungan, terutama melalui advokasi dan juga kampanye. Bahkan, menurut penelitian dari Walker tahun 2019, generasi muda dapat mempengaruhi keluarga, komunitas, bahkan pemerintah untuk menghargai kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya dalam mewujudkan Sustainable Development Goals atau tujuan berkelanjutan di tahun 2030 nantinya. Terlebih, pemuda merupakan elemen penting karena memiliki power dalam mengadvokasi kebijakan, kekuatan kolektif, terutama dalam advokasi tentunya. Salah satu contoh gerakan pemuda di Papua telah menyuarakan hak-hak masyarakat adat dalam beberapa kegiatan dan aksinya. Salah satunya adalah aksi Ampera PS yang menyoroti kebijakan pemerintah dan proyek-proyek pembangunan yang telah mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Gerakan tersebut menyoroti mengenai eksploitasi sumber daya alam masyarakat adat Papua dan kerusakan lingkungan. Selain itu juga, pemuda dan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi turut mendukung perjuangan masyarakat adat suku Auyu yang melakukan gugatan lingkungan hidup dan perubahan iklim di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PUTN Jayapura. Beberapa tantangan mewujudkan SDGs 16 di Indonesia ialah pertama, terdapat eksploitasi lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, biasanya disebabkan oleh kegagalan regulasi pemerintah. Selain mengeksploitasi sumber daya perusahaan, multinasional juga membuat tata kelola pemerintah menjadi lemah atau cenderung berpihak pada kepentingan korporasi. Salah satu contohnya perusahaan multinasional itu PT Freeport di Papua mengakibatkan rusaknya ekosistem kehidupan dan mengancam keberlangsungan penghidupan masyarakat adat Papua karena kelompok masyarakat yang ketergantungan langsung dengan alam kerap kali menjadi korban utama keterlibatan pemerintah dalam kepentingan. Ekonomi sangat erat kaitannya dengan memudahkan akses korporasi pada kebijakan. Bahkan perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah lama mendukung perusahaan multinasional terutama Freeport untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Papua sehingga sudah setengah abad lamanya, yakni sejak tahun 1967. Meskipun telah terdapat Perdasus Provinsi Papua nomor 22 tahun 2008 tentang perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam masyarakat hukum adat Papua, tetapi pada kenyataannya regulasi tersebut masih belum optimal. Dibuktikan terdapat 20 orang warga Papua ditangkap oleh Kapolres Papua hanya karena melakukan aksi menyuarakan hak-hak masyarakat adat.
Adapun temuan riset dan analisis yang kami peroleh berdasarkan pendekatan teori political ecology, di mana kami mengkaji SDGs ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, yang kami khususkan pada indikator 16.3 mengenai kesetaraan akses pada keadilan. Salah satu studi kasus yang kami gunakan yakni di Papua, karena pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan kepentingan korporasi daripada masyarakat di Papua. Hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya alam meskipun telah terdapat undang-undang kehutanan dan lingkungan. Pengizinan operasional dapat dianalisis melalui pendekatan political ecology. Dalam pendekatan tersebut cenderung memperhatikan unsur kompleks antara ekologi, kekuasaan politik, dan juga ekonomi. Oleh karena itu, faktor-faktor yang terjadi dalam studi kasus tersebut melibatkan dinamika politik dan ekonomi yang kompleks sehingga ekspansi Freeport diizinkan seringkali didorong oleh kepentingan elit politik dan ekonomi yang tidak jarang mengabaikan masyarakat lokal dan lingkungan dalam perhitungan dan juga pembuatan keputusan. Padahal eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran dapat menyebabkan degradasi lingkungan, terutama masyarakat adat yang mengandalkan langsung ekosistem alam. Selain itu juga terdapat Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN sebagai gerakan pemuda yang fokusnya khusus pada perjuangan masyarakat adat yang intinya adalah pemuda adat memegang dan memandang penting untuk berpartisipasi dalam konferensi Tanurial sebagai wujud komitmen terhadap adanya gerakan pemuda adat yang semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya dengan memberikan pernyataan tegas serta mendukung gerakan kampanye #SavePapua melalui pendekatan pada aspek politik, ekonomi, dan ekologi yang saling terkait. Pemuda berperan sebagai agen perubahan yang dapat merangsang transformasi menuju kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat di Papua. Faktor utama yang mempengaruhi ekspansi melibatkan dinamika kebijakan pemerintah, kepentingan ekonomi, dan implikasi lingkungan. Oleh karena itu, pendekatan political ecology dapat menyoroti bagaimana keuntungan ekonomi seringkali tidak merata. Urgensi keterlibatan pemuda dalam mewujudkan keadilan lingkungan masyarakat adat Papua sangat vital. Sejalan dengan upaya dalam mencapai Sustainable Development Goals yang ke-16, pemuda dianggap sebagai agen perubahan yang memiliki banyak kreativitas dan inovasi yang dapat memegang peran kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks. Berdasarkan perspektif political ecology, keterlibatan pemuda mencerminkan respon terhadap ketidaksetaraan kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait eksploitasi Freeport. Bahkan para pemuda merasakan adanya kesenjangan antara kebijakan yang mendukung perusahaan tambang dan dampak negatif yang diterima oleh masyarakat adat Papua. Bahkan para pemuda sudah melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan kepada DPRD Papua untuk mengawasi lembaga eksekutif dan melindungi hak-hak masyarakat adat. Pemuda juga menekankan pelindungan terhadap hutan dan alam Papua, serta mendesak untuk mitigasi dan adaptasi terhadap krisis iklim yang terjadi akibat industri ekstraktif yang mengancam lingkungan dan masyarakat adat. Sehingga didapat hipotesis atau argumentatif bahwa Gen Z memiliki tingkat kesadaran yang tinggi tentang pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks lingkungan secara general. Setiap generasi muda banyak berperan aktif dalam mewujudkan keadilan lingkungan dan mendukung hak-hak masyarakat adat sebagai upaya dalam mencapai prospek SDGs 2030. Pengaruh yang diberikan oleh Gen Z tentang bagaimana mencapai keadilan lingkungan yang bervariasi. Aksi konkret yang dilakukan pun dapat beragam seperti melalui advokasi, kampanye, dan dialog serta penggunaan media. Sehingga kesimpulannya, keadilan lingkungan yang diamanatkan oleh SDGs 16 mencakup hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Namun, akibat adanya ekspansi perusahaan multinasional di Papua, hak tersebut sering diabaikan dan terlupakan, terutama dalam melibatkan masyarakat adat. Asimetri kekuasaan antara perusahaan multinasional, pemerintah, dan masyarakat adat memengaruhi distribusi sumber daya alam dan merugikan kelompok yang rentan. Pemerintah Indonesia meskipun telah memiliki regulasi terkait, belum optimal dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kepentingan ekonomi sering mendominasi dan implementasi peraturan cenderung tidak transparan. Generasi Z atau pemuda muncul sebagai kekuatan positif dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, mereka menggunakan berbagai cara, seperti demonstrasi, kampanye, dan partisipasi dalam organisasi-organisasi advokasi untuk memberikan suara kepada masyarakat. Kepentingan ekonomi sering mendominasi dan implementasi peraturan cenderung tidak transparan. Generasi Z atau pemuda muncul sebagai kekuatan positif dalam memperjuangkan keadilan lingkungan. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, mereka menggunakan berbagai cara, seperti demonstrasi, kampanye, dan partisipasi dalam organisasi-organisasi advokasi untuk memberikan suara kepada masyarakat. Oleh karena itu, saran dari kami sebagai tim mini riset, pertama kepada pemerintah perlu mengambil langkah tegas dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat adat Papua
dan keberlanjutan lingkungan dalam pengambilan keputusan terkait ekspansi industri pertambangan. Evaluasi mendalam terhadap kebijakan pertambangan dan lingkungan pun perlu dilakukan dengan memastikan bahwa regulasi dan izin yang diberikan mencerminkan standar keberlanjutan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal yang ada. Selain itu penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam serta memastikan bahwa manfaat ekonomi dari ekspansi tersebut merata dan juga berkelanjutan. Kedua, saran kepada masyarakat perlu terus mengadvokasi hak-hak mereka dengan terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait ekspansi industri pertambangan di wilayah mereka. Pendidikan dan pemahaman pun mengenai hak-hak tanah adat dan keberlanjutan lingkungan harus ditingkatkan. Kolaborasi antara LSM dan organisasi hak asasi manusia sangat penting untuk memperkuat posisi mereka dalam menghadapi kepentingan ekonomi yang tidak selaras dengan menekankan asas keberlanjutan lingkungan. Kemudian, saran untuk pemuda diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan sosial yang timbul dari eksploitasi sumber daya alam. Pemuda juga harus terus berpartisipasi dalam advokasi, mengedepankan kreativitas dan inovasi untuk menciptakan solusi berkelanjutan. Melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan kampanye sosial, pemuda juga dapat memainkan peran penting dalam mengubah paradigma ekonomi untuk lebih memperhatikan keberlanjutan dan juga keadilan. Dan untuk saran peneliti selanjutnya dapat mengidentifikasi model-model alternatif pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada keadilan, serta melibatkan pemuda secara aktif dalam penyusunan solusi yang lebih baik untuk masa depan Papua yang juga keberlanjutan.